Perkenalkan, nama saya Tia Fatimah. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas 2O dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi yang untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Sebelum memulai videonya, untuk kalian yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Langsung saja, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Jadi, human capital dan manajemen terbagi atas 7 poin, di mana yang pertama ada SDM. SDM adalah sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi yang diserap oleh manusia itu sendiri, teman-teman, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Dan manusia seperti inilah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar itu. Poin yang kedua ada SDM unggul. Jadi jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul, teman-teman. Jadi penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan dan bangsa yang lebih baik ke depannya. Yang selanjutnya ada variabel penting SDM. Jadi variabel penting dalam SDM adalah kemampuan dan sikap, nilai-nilai dan kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya ada pentingnya manajemen SDM. Jadi sifat SDM selalu berkembang atau yang disebut dengan dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen yang tepat pada tingkat nasional dan daerahnya. Yang selanjutnya ada penekanan kualitas SDM terbagi atas 3 kualitas, di mana kualitas yang pertama adalah spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan bangsa, termasuk ketidakkawanan sosial dan rasa tanggung jawab dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang terakhir ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya ada kebutuhan SDM di Indonesia. Jadi dari pandangan di atas ditegaskan bahwa SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, teman-teman, yang dapat dipercaya juga, teman-teman, yang memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan bisa mengembangkan suatu iklim kerjasama tim, yang dimana itu tim yang solid, teman-teman. Jadi tidak saling masing-masing, dia bekerja sama dengan satu sama lain untuk menciptakan tim yang solid dan bekerja sama. Selanjutnya ada human capital dan manajemen SDM terbagi atas 2 pandangan, di mana yang secara harfiah itu pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau suatu aset di bangsa tersebut. Yang pandangan kedua yaitu human capital management oleh Gesperts 2012, dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki suatu kompetensi, komitmen, dan karakter agar suatu organisasi menjadi lebih berkualitas.
Lalu dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian suatu fungsi-fungsi manajemen yang dimana memfokuskan perhatiannya pada suatu pengelolaan dan peraturan peranan SDM. Selanjutnya ada human capital dan investasi pembangunan SDM terbagi atas 3 poin, di mana poin yang pertama ada standar kualitas. Standar kualitas adalah kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman, belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilannya sesuai bidang peminatnya, teman-teman. Nah, kedua ada investasi SDM. Jadi investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter, teman-teman. Poin selanjutnya ada penempatan SDM. Jadi penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa suatu pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan itu dapat memenuhi target suatu SDM yang diharapkan di salah satu organisasi atau perusahaan itu tersebut. Lalu selanjutnya ada konsep human capital atau modal manusia. Jadi konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan di seumur hidupnya, teman-teman. Lalu ada mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang, teman-teman. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup, teman-teman. Jadi khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban di suatu negara itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi begitu pemaparan materi kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau berlibet, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang menonton, like, comment, and subscribe ya teman-teman. Untuk video sebelum-sebelumnya dan selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya teman-teman. Terima kasih, thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.